warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya Ibu Siti Aisyah dari SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang akan mengajak anak-anakku semuanya untuk belajar bersama. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi akhlak terpuji, yaitu husnudon. Oke anak-anakku semuanya, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menampilkan poin-poin untuk bisa diperhatikan supaya lebih jelas. Oke. Tema kali ini yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka atau husnudon. Pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan arti husnudon, dapat menyebutkan dalil tentang husnudon, dapat menjelaskan macam-macam husnudon, menampilkan kepribadian Islami dengan menunjukkan contoh-contoh perilaku husnudon. Yang terakhir, membiasakan perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian husnudon, dalil tentang husnudon, macam-macam husnudon, dampak positif husnudon dan dampak negatif suudon, cara memupuk sifat husnudon. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sekarang materi kita pahami bersama-sama, yaitu mulai dari pengertian husnudon. Apa pengertian husnudon? Husnudon yaitu artinya berbaik sangka atau positive thinking. Juga disebut atau termasuk juga akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Kebalikan dari husnudon yaitu suudon, yang artinya berburuk sangka atau negatif thinking, yang termasuk akhlakul madmumah atau akhlak tercela yang harus kita hindari. Dalil tentang husnudon yaitu ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi, sudah jelas di dalam ayat tersebut bahwa kita dilarang untuk berburuk sangka karena merupakan perbuatan dosa. Dan juga kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, juga menggunjing orang lain. Karena di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang menggunjing seperti orang yang memakan daging saudaranya
yang sudah mati. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat tersebut. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita lanjutkan dengan macam-macam husnudon. Macam-macam husnudon yaitu ada 3. Yang pertama, husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnudon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnudon kepada sesama manusia. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya, yang berkehendak atas segala sesuatu. Dan itu dapat diwujudkan dengan cara 1. Ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, husnudon kepada diri sendiri. Husnudon kepada diri sendiri artinya berbaik sangka kepada diri sendiri. Di antaranya dengan cara berikhtiar dengan maksimal dan percaya diri. Ya, berikhtiar dengan maksimal sebagai seorang murid, kita harus giat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita juga harus berinisiatif, mempunyai ide-ide yang baru dengan rasa percaya diri tentunya. Ya, selanjutnya husnudon kepada sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, mewujudkan kebersamaan dalam 1. Kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk dapat mewujudkan kebersamaan dalam keluarga, dalam kehidupan bertetangga, dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka diperlukan sikap husnudon tadi. Selain sikap husnudon, kita juga harus mempunyai sikap saling menghargai dan saling tolong-menolong. Anak-anakku yang baik, selanjutnya yaitu dampak positif husnudon dan dampak negatif suudon. Apa itu dampak positifnya husnudon? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, hidup menjadi lebih tenang. Dan terakhir, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Dan tentunya masih banyak lagi dampak positif dari husnudon yang belum disebutkan. Selanjutnya, dampak negatif suudon. Ya, di antaranya kehidupan akan merugi. Pergaulan juga akan terbatas. Hidup juga menjadi tidak tenang dan juga tidak mempunyai banyak teman, ya, atau hubungan persahabatan juga tidak menjadi harmonis. Ya. Kemudian bagaimana cara memupuk sifat husnudon? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian mempererat tali persaudaraan dengan sesama, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak contoh yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin contohnya kita juga melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan dari semua larangannya. Yang mempererat tali persaudaraan dengan sesama dengan cara saling membantu dan saling menghargai. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan terakhir juga saya ulangi, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang bermanfaat untuk sesama. Ya. Demikian anak-anak yang Bu Aisyah sampaikan. Yang terakhir ada tugas nanti untuk anak-anakku dikerjakan dan dilaporkan nanti selanjutnya, yaitu tugasnya tulislah 3 contoh perilaku husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nanti silahkan diberikan contohnya masing-masing 3 contoh perilaku, ditulis, kemudian nanti dilaporkan kepada Ibu Guru. Demikian yang bisa Bu Aisyah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.